Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, ketemu kembali. Kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan materi kita atau diskusi kita tentang bilangan. Nah, dari beberapa subbab bilangan yang ada, kita masih membahas seputaran bilangan bulat. Nah, sebagaimana yang kita tahu, bilangan bulat ternyata memiliki banyak lagi bagian-bagian yang perlu dibahas. Nah, di kesempatan kali ini dari sekian bahasan di materi bilangan bulat, kita akan ambil satu saja setelah materi operasi bilangan bulat. Di video sebelumnya, sahabat matematik bisa melihat channelnya ya, di pembahasan operasi bilangan bulat. Kita akan lanjutkan ke materi faktor persekutuan terbesar. Apa itu faktor persekutuan terbesar? Yuk kita lanjut. Nah, sahabat matematik sekalian, istilah FPB dan KPK ini sering kita temukan dalam pembelajaran di sini. Tentang matematika bilangan bulat kita sering ketemu istilah FPB. Apa itu FPB dan apa itu KPK? Sebelum bahas tentang apa itu FPB itu punya kepanjangan, yakni faktor persekutuan terbesar. Nah, itu disingkat FPB. Tapi sebelum nyari apa itu FPB, maka kita akan pahami terlebih dahulu faktor bilangan bulat itu apa. Kemudian nanti ada faktor prima dan faktorisasi primanya dari sebuah bilangan bulat. Dan yang berikutnya nanti ada faktor persekutuan. Nah, dari faktor persekutuan itu nanti kan dicari faktor persekutuan terbesar atau yang kita kenal namanya dengan FPB. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang faktor bilangan bulat. Nah, terkait faktor bilangan bulat, sahabat matematik masih mengingatkan operasi perkalian dalam bilangan bulat. Misalnya kita ambil bilangan 24. Di bilangan 24 atau nanti kita langsung sebut 24 gitu ya. Berapa kali berapa mendapatkan 24? Silakan, ada yang usul. Oke, misalnya kita ambil 1 kali 24. Artinya apa? Artinya 24 habis dibagi 1 dan 24. 24 ini habis dibagi 1 dan habis dibagi 24. Artinya tidak ada sisa. Atau kita bisa menyebutnya atau menyatakan bahwa 1 dan 24 habis membagi 24. Berikutnya, selain 1 sama 24, salah satunya 2 dikali 12. Nah, di sini artinya juga sama. 24 habis dibagi 2 dan 12, atau kita bisa menyebutkan 2 dan 12 habis membagi 24. Oke, masih ada yang lain? Berapa kali berapa bisa mendapatkan 24? Oke, betul. Kita bisa mendapatkan 3 kali 8. 3 dikali 8 sama dengan 24. Maka kita bisa menyebutkan bahwa 24 itu habis dibagi 3 dan 8. Atau 3 dan 8 habis membagi 24. Ada yang lain? Betul, masih ada satu lagi perkalian yang menghasilkan 24. Ya, 4 dikali 6. Nah, 4 kali 6 hasilnya juga 24. Nah, di sini sama, kita bisa menyebutkan bahwa 24 itu habis dibagi 4 dan 6. Atau 4 dan 6 habis membagi 24. Nah, sahabat matematik sekalian, dari sekian banyak bilangan itu, kita bisa ambil kesimpulan bahwa bilangan yang habis membagi suatu bilangan dinamakan faktor dari bilangan tersebut. Nah, di sini di contoh 24 kita bisa peroleh dari perkalian bilangan 24 kita peroleh 1, 2,
2, 3, ini 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 habis membagi 24, sehingga 1, 2, 3, 8, 12, dan 24 itu disebut sebagai faktor dari 24. Nah, bahasa sederhananya faktor dari itu adalah angka yang bisa membagi habis bilangan tersebut. Oke, itu tentang faktor bilangan bulat. Yang kedua atau berikutnya kita akan bahas tentang apa itu faktor prima. Nah, karena faktor prima maka kita akan menggunakan bilangan prima di sini sebagai faktor dari sebuah bilangan. Nah, bilangan prima masih ingat kan? Kalau tidak nanti bisa kembali disimak video tentang jenis-jenis bilangan. Nah, di sini kita ambil contoh 36. 36 itu angka yang bisa membagi 36. Coba sebutkan. Salah satunya yakni 1. Oke, kita urut dari 1. Kemudian ada yang usul berapa? Betul, 2. 2 bisa membagi habis 36. Setelahnya oke, betul, yakni 3. 3 juga bisa membagi habis 36. Kemudian berikutnya 4. Betul sekali, 4 bisa membagi habis 36. Selanjutnya 5. Apa 5 bisa membagi 36? Tidak, 5 tidak membagi habis 36. Jadi 5 tidak faktor dari 36. Betul, faktornya yakni adalah 6. Kenapa 6 faktornya 36? Karena 6 dikali 6 hasilnya 36. Nah, yang berikutnya setelah 6 ada 9, karena nanti 4 dikali 9 hasilnya 36. Selanjutnya ada 12, karena 12 dikali 3 hasilnya 36. Next, faktor berikutnya setelah 12 adalah 18. 18 kali 2 hasilnya 36, dan tentunya yang terakhir kita bisa beroleh faktornya 36 tuh 36 sendiri, karena 1 kali 36 hasilnya 36. Nah, faktor ini biasanya selalu berpasangan kecuali faktornya ganda, angka yang sama kayak 6. 1 sama 36, 2 sama 18, 3 sama 12, 4 sama 9, dan 6 dengan 6, tapi 6 nya ditulis 1 kali. Nah, dari sini kita peroleh faktor dari 36 yakni 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah, dari faktor-faktor 36 itu sahabat matematik bisa memilahnya, yakni faktor dari 36 yang merupakan bilangan prima saja. Nah, di situ kita peroleh faktor primanya ternyata 2 dan 3. Biasanya kan tidak ada faktor prima. Nah, sehingga kita peroleh faktor prima dari 36 yakni 2 dan 3. Nah, itu yang disebut tentang faktor prima sebuah bilangan. Nah, kalau yang disebut dengan faktorisasi prima seperti apa? Nah, untuk faktorisasi prima, salah satu yang bisa digunakan adalah pohon faktor, yaitu bentuk faktorisasi prima dari sebuah bilangan. Nah, pohon faktor biasanya berupa bagan itu. Kita misalkan ambil contohnya 24. Nah, 24 itu bisa di faktor prima yang paling kecil kan 2. Setelah 1 tentunya faktornya kan 2, dan 2 kebetulan prima, maka di sini diambil 2. 24 dibagi 2 nanti kita dapatkan hasilnya yakni 12. Nah, di sini kita tulis 12. Nah, ketika 12 ini masih bisa dibagi dengan faktor prima yang lain, kita maka bagi lagi dengan faktor primanya jika masih ada. Kita cek faktor prima terkecil yang bisa membagi 12 ya 2. Oke, 2 masih bisa membagi, kita pakai 2 lagi.
Nah, 12 dibagi 2 hasilnya masih 6. 6 ternyata juga masih bisa dibagi dengan faktor 2. Nah, 6 dibagi 2 hasilnya sama 3. Nah, setelah ini kan tidak ada faktor prima lagi. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 bukan prima, maka cukup sampai di sini. Nah, faktor prima dari 24 yakni 2 dan 3. Karena ini 2, 2, 2, maka dianggap 1 sama. Jadi faktornya adalah 2 dan 3. Nah, faktor prima dari 24 sekali lagi adalah 2 dan 3. Dari pohon faktor ini, bilangan 24 bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima, yaitu perkalian dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Sehingga dalam bentuk perkalian berulang 2 kali 2 kali 2 itu bisa ditulis dalam bentuk perpangkatan 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, bentuk inilah yang disebut dengan faktorisasi prima. Perkalian faktor-faktor prima dari sebuah bilangan kita kenal dengan istilah faktorisasi prima bilangan itu. Nah, itu faktorisasi primanya. Nah, setelah faktorisasi prima selesai kita bahas, kita akan melanjutkan ke faktor persekutuan terbesar atau FPP. Nah, dari faktor bilangan 16 kita peroleh 1, 2, 4, 8, 16. Itu faktor-faktornya. Nah, dari faktor yang ke-24 kita peroleh 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, dapat matematik dari dua bilangan 16 dan 24 itu kita bisa peroleh dua atau faktor-faktor yang sama. Faktor yang sama dari 16 dan 24 yakni ada 1, 2, 4, dan 8. Sama-sama punya 1, sama-sama punya 2, sama-sama punya 4, dan sama-sama punya 8. Nah, faktor yang sama dari dua bilangan itu kita kenal dengan istilah faktor persekutuan. Jadi faktor bersama dari dua bilangan atau lebih. Nah, kebetulan kita ambil contohnya dua bilangan. Jadi di sini faktor persekutuannya 1, 2, 4, dan 8. Faktor persekutuan dari 16 dan 24 tadi yang 1, 2, 4, 8 ini tentunya ada faktor yang paling besar. Nah, yakni angka berapa? Betul, angka 8. Dan 8 inilah yang kita kenal atau kita sebut dengan faktor persekutuan terbesar dari 16 dan 24. Sehingga kita bisa simpulkan FPP dua bilangan bulat atau lebih itu adalah bilangan terbesar yang habis membagi bilangan-bilangan tersebut. Nah, itu namanya FPP dari dua bilangan atau lebih. Jadi dicari dulu faktor persekutuannya berapa saja, lalu diambil nilai yang paling besar. Nah, itu namanya faktor persekutuan terbesar. Oke, sahabat matematik, ternyata untuk faktor persekutuan terbesar itu selain mendaftar, menulis faktor-faktornya dulu, kita bisa menentukan FPP itu dengan menggunakan pohon faktor, berarti dengan faktorisasi prima. Nah, misalnya 16 kita tadi peroleh faktornya, kita percepat dulu bagannya. Nah, di sini kan primanya yakni 2, ini 8, kemudian ini 2 masih, di sini 4, di sini 2. Oh, masih 1 sahabat matematik. Nah, betul, di sini hasil akhirnya 2. Kemudian kalau kita punya 24, bagiannya kita dulukan saja. Kita ambil 2 karena faktorisasi faktor prima terkecil yang bisa bagi 24 itu 2 ya. Nah, di sini 12, di sini 2 lagi, 6, kemudian 2, dan terakhir 3. Nah, faktorisasi primanya dari 16 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. 1, 2, 3, 4. 4 kali
atau kita bisa nulisnya jadi 2 pangkat 4. Nah, sedangkan untuk yang 24 kita bisa dapatkan 2 kali 2 kali 2 dikali 3, sehingga tadi kita peroleh perpangkatannya 2 kali 3 dikali 4 kali 3. 2 pangkat 3 dikalikan 3. Nah, sahabat matematik, ternyata di situ tadi kalau di daftar kan kita bisa peroleh faktor persekutuan ya. Nah, kalau di sini kita bisa melihat ada faktor prima yang sama, yakni ada faktor prima 2 pangkat 3 untuk 24, kemudian 2 pangkat 4 untuk yang 16. Tapi kita juga lihat ada faktor prima yang tidak punya persekutuan. Di 16 tidak ada, tapi di 24 ada. Nah, untuk FPB, sahabat matematik sekalian, untuk menentukan faktor prima dari untuk menentukan FPB dari dua buah bilangan atau lebih begitu, kita bisa mengambil faktor persekutuan prima dengan pangkat terkecil. Nah, di sini kan kalau mendaftar kita peroleh faktor FPB-nya adalah 8. Nah, untuk faktorisasi prima dengan pohon faktor, karena yang kita peroleh adalah faktorisasi prima begini, 16 itu 2 pangkat 4, kemudian 24 itu 2 pangkat 3 dan 3, maka untuk menentukan FPB-nya, kita ambil faktor persekutuan prima dengan pangkat terkecil. Nah, berarti di sini harus faktor persekutuan, artinya dua-duanya sama karena dua-duanya mempunyai. Nah, di sini yang sama-sama punya faktor persekutuannya kan 2. Yang satunya 2 pangkat 4 untuk 16, yang 24 2 pangkat 3. Kita ambil faktor persekutuan primanya dengan pangkat yang paling kecil, sehingga kita peroleh faktor persekutuan prima yang pangkat paling kecil adalah 2 pangkat 3, sehingga kita dapat nilai yang sama untuk faktor prima sehingga kita dapat nilai dari FPB 16 dan 24, yakni 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, antara mendaftar dengan pohon faktor hasilnya harus sama karena nilai bilangannya kan sama-sama 16 sama 24. Nah, tekniknya kalau pohon faktor sekali lagi kita cari faktor persekutuan prima dengan pangkat yang paling kecil. Nah, di sini kita aplikasikan faktor prima yang tidak punya persekutuan. Oke, sahabat matematik, terima kasih. Kita cukupkan sementara seperti ini terlebih dahulu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.